Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan saya Denny Widi Arianto, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Lempuing Jaya, dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan demonstrasi konstekstual. Materi modul 1.4 yaitu praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah. Restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Terdapat 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan tindakan. Pada tahap ini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahapan ini seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya untuk berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama. Wahyu adalah siswa yang sering terlambat masuk kelas. Dalam kesehariannya Wahyu sering mengantuk pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Oke Wahyu, selamat siang. Siang Pak. Kenapa kamu terlambat hari ini? Apa yang terjadi? Kesiangan Pak. Kesiangan. Semalam begadang. Semalam begadang. Kenapa begadang? Ngerjain tugas Pak. Jadi tugas apa? Bahasa Indonesia. Tugas apa yang kerjakan? Kalau bisa begadang. Tugas membuat novel. Membuat novel. Oke. Jadi kamu terlambat hari ini karena begadang membuat novel bahasa Indonesia ya, membuat tugas bahasa Indonesia. Jadi karena begadang itu waktu tidur kamu berkurang. Ya. Sebenarnya kamu tahu nggak masalah yang dihadapi ketika kita tidur berkurang? Apa? Itu apa? Apa akibatnya kalau kita kurang tidur? Akibatnya itu ngantuk, Terus kecapean. karena kurang tidur. Karena kurang tidur ya. Jadi akibatnya ngantuk, kecapean karena kurang tidur. Nah itu kamu tahu loh. Kemudian selanjutnya bagaimana tindakanmu? Ya, bagaimana tindakanmu untuk mengurangi masalah kamu tadi supaya kamu nggak terlambat lagi masuk sekolah? Tidur lebih awal. Lebih awal. Tidak kesiangan bangunnya. Berangkat lebih awal. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal untuk masuk sekolah gitu ya. Kemudian apakah kamu bangun sendiri atau orang tua kamu yang bangunkan atau alarm? Kalau bangun alarm. Alarm. Jadi kamu bisa alarm supaya kalau itu hidup kamu bangun gitu. Bangun. Jadi kalau alarmnya nggak hidup, kamu nggak jadi bangun. Ya. Orang tamu bagaimana? Apakah pernah bangunkan kamu kalau alarmnya nggak hidup? Pernah Pak, kalau udah siang. Kalau siang dibangunkan. Ya. Gimana bangunkannya? Wahyu bangun. Wahyu bangun gitu. Udah siang. Udah siang. Terus kamu bangun. Bangun Pak. Terus setelah bangun? Udah bangun, beres-beres kamar, mandi. Kalau kesiangan langsung berangkat. Jadi menurut kamu ya, dengan adanya kamu tidur malam itu ganggu nggak aktivitas kamu besoknya? Ganggu Pak, itu tadi kecapean kan. Sering mau rasanya ketiduran gitu kalau di kelas. Kalau di kelas, jadi ketiduran di kelas. Jadi menurut kamu keyakinan atau nilai apa yang kamu langgar dari situ, dari belakang? Disiplin. Terus yang kedua nilai apa aja? Selain nilai disiplin.
Mandiri. Mandiri. Ya, karena kamu harus dibangunkan oleh Ya, kurang mandiri. ya, kurang mandiri. Kenapa kurang mandiri? Itu di kesalahan. Iya, kurang mandiri Telat. karena telat Telat. sekolah. Oke. Nah, sekarang gimana kira-kira kedepannya supaya kamu ini nggak terlambat masuk sekolah lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Bangun lebih awal. Bangun lebih awal, terus Berangkat juga lebih awal. berangkat lebih awal, terus ada lagi Tidak begadang. tidak begadang malam. Jadi ada 3 ya. Bangun Bangun lebih lebih awal. awal, tidak begadang, kemudian berangkatnya Berangkat lebih lebih awal. Oke. Jadi kedepannya saya harapkan supaya ketiga alternatif tadi bisa kamu lakukan supaya kamu nggak terlambat lagi. Ya, saya percaya kalau ini kamu bisa nggak terlambat lagi. Jadi minggu depan waktu pelajaran bahasa Indonesia usahakan berangkatnya Lebih tepat awal. waktu. Ya. Kasus kedua. Nesya adalah siswa tidak masuk sekolah minggu lalu. Dia tidak memberikan kabar tentang ketidakhadirannya ke sekolah. Selamat siang Nisa. Siang. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi ada yang beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait ketidakhadiranmu dalam kelas kemarin. Jadi kenapa kemarin kamu nggak ikut pelajaran bahasa Indonesia? Karena saya sakit, Pak. Karena sakit. Ya, makasih ya. Jadi benar ya, Kit ya. Iya. Nah, jadi itu memang jujur karena kamu ngomong sakit ya. Kemudian kamu tahu nggak bahwasanya tidak masuk sekolah ya itu bisa mengganggu aktivitas pembelajaran. Iya, Pak. Nah, kenapa? Kamu Karena sadar ya sebenarnya itu bisa mengganggu pelajaranmu, bisa mengganggu nilai kamu juga mungkin, kemudian juga mengganggu tentang apa ya ilmu ataupun materi yang tertinggal. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa kamu nggak berkabar kemarin? karena suratnya belum ini, Pak, belum dikasihin sama sepupu. Belum dikasihin. Iya, Sebenarnya sudah bikin surat, udah. cuman belum sampai disampaikan ke sekolahan. Iya. Nggak ada yang nganter atau gimana? Karena udah duluan, Pak. Udah duluan berangkatnya. Soalnya ya pagi itu kan sebenarnya harusnya sekolah karena ambil nilai pari, tapi karena ternyata subuh pas bunda bangunin pakai panas, jadi dibiarin. Ternyata suratnya belum ditulis. Soalnya bukannya nggak mau sekolah, emang harus kan. Jadi karena emang nggak tahu sakit itu makanya nggak bikin surat, langsung ke sekolah ternyata telat. Ya, jadi permasalahannya itu, jadi karena pagi-pagi kamu sakit, Iya. ya kata bunda kamu panas, jadi sebenarnya nggak boleh sekolah. Tapi karena Ambil ada nilai ambil nilai praktek tadi, akhirnya kamu Nekat berangkat sekolah. Ya, ya seharusnya kalau memang sakit kan ya izin aja kan dengan Iya. buat surat itu, kasih tahu sama wali kelasnya. Gitu. Kemudian kamu tahu nggak tindakan kamu itu salah? Salah, Pak. Nah, kenapa? Kenapa Karena- kamu sadar itu kesalahan kamu? Ya karena kita hilang tanggung jawab. Harusnya kan kita masuk kelas tapi malah enggak. Jadi juga berkurang absen. Terus kita kan biasanya bapak setiap masuk kelas ada tugas. Ya. Jadi ketinggalan tugas, ketinggalan nilai, ketinggalan materi. Belum tentu nanti di kelas selanjutnya kita dapat kan. Terus juga karena sakit itu sebenarnya karena emang sering begadang, Pak. Setelah apa yang sudah kamu lakukan tadi dengan tidak masuk kelas, kira-kira keyakinan atau aturan apa yang kamu langgar? Tentunya nilai kedisiplinan. Disiplinan. Pak. Terus juga sopan santun karena nggak ada izin. Nggak ada izin. Ya, Kemudian ada lagi tanggung jawab. ya tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Kenapa? Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena ya tentunya itu kan untuk pribadi. Karena kelas itu kan juga untuk pribadi saya. Karena saya nggak masuk jadi saya nggak ada tanggung jawab ke kelas bapak. Harusnya nggak kayak gitu. Jadi Ya, Pak. itu yakin bahwa hal itu adalah yang salah gitu ya. Iya, Oke, benar. terima kasih. Kemudian gimana caranya kamu supaya kedepannya hal semacam ini nggak akan terjadi? Saya kan orangnya jarang sakit, Pak. Emang kalau sakit itu berarti emang
karena mungkin karena nggak makan atau keseringan begadang. Jadi mungkin kedepannya saya mengurangi begadang, terus makannya teratur, tepat waktu. Juga kalau misalnya ngerjain tugas ya lebih awal, biar pas malam itu bukannya ngerjain tugas tapi tidur. Ya, jadi kita jaga kesehatannya ya begadang jangan karena mengerjakan tugas ya. Kalau bisa dikurangi begadang karena itu bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Kemudian apakah kamu bisa konsisten ke depannya? Saya nggak bisa menjanjikan, cuma untuk hal baik tentunya saya usahakan. Oke, jadi itu bagus ya, jadi bisa menjaga konsisten dan akan selalu diusahakan. Kita lihat aja nanti perkembangannya, kira-kira ke depannya kalau kamu bisa konsisten dengan apa yang kamu katakan, itu akan jadi hal yang bagus. Oke, terima kasih Nisa, silahkan kembali ke kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan.